Pada hari ini kita akan bahas mengenai model-model keseimbangan, di mana dalam pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai model Capital Asset Pricing Theory dengan Arbitrage Pricing Theory. Kita lihat ya di sini ya, pengertian dari Capital Asset Pricing Model. Di sini merupakan model yang menghubungkan tingkat return yang diharapkan dari suatu aset berisiko dengan risiko dari aset tersebut pada kondisi pasar yang seimbang. Pasar yang seimbang itu adalah pasar di mana harga-harga pasar akan mengikuti nilai intrinsiknya. Sehingga di sini CAPM ini merupakan model yang menghubungkan tingkat return. Jadi kita lihat nanti bahwa dalam Capital Asset Pricing Model kita juga nanti akan menghitung berapa return pasar dan kemudian kita bandingkan dengan return dari aset bebas risiko. Nah, di sini ada beberapa asumsi yang digunakan untuk model CAPM. Yang pertama adalah tidak ada biaya transaksi. Seperti yang kita ketahui bahwa jika kita melakukan transaksi di pasar modal itu pasti ada fee ya. Ada fee berupa fee membeli saham ataupun fee menjual saham. Tetapi pada model CAPM ini diasumsikan tidak ada biaya transaksi. Kemudian investasi sepenuhnya bisa dipecah-pecah. Kemudian tidak ada pajak penghasilan bagi investor di pasar modal kita. Pajak itu sebenarnya diberikan pada saat pembagian dividen, tetapi pada saat kita mendapatkan capital gain itu tidak ada pajak ya untuk investor. Kemudian investor tidak bisa mempengaruhi harga saham dengan cara menjual atau membeli saham. Jadi pada CAPM ini diasumsikan tidak adanya saham gorengan. Jadi saham gorengan itu adalah saham yang digoreng ya, saham yang dibeli oleh big broker supaya harganya naik. Nanti setelah pasar mengikuti, big broker tersebut akan menjual saham sehingga sahamnya langsung jatuh gitu ya. Kemudian investor semata-mata bertindak atas pertimbangan expected value dan risiko. Jadi di sini investor melakukan pembelian saham itu semata-mata sebenarnya di sini untuk berinvestasi ya. Pertimbangannya itu adalah perhitungan terkait expected return dan risiko, tidak ada pertimbangan yang lain. Kemudian investor bisa melakukan short sales ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, investor bisa menjual dulu baru membeli. Kemudian terdapat riskless lending dan juga lending grade. Kemudian investor memiliki pengharapan yang homogen. Nah, kemudian di sini kita masuk ke dalam teori terkait garis pasar modal. Nanti kita akan bahas ada dua ya. Ada capital market line atau garis pasar modal dengan garis pasar security atau security market line. Jadi garis pasar modal atau CML ini menggambarkan hubungan antara return yang diharapkan dengan risiko total dari portofolio efisien pada pasar yang seimbang. Di mana kemarin kita sudah bahas ya, apabila portofolio terdiri dari aset bebas risiko dan aset berisiko, maka efisien frontiernya berbentuk garis lurus. Garis tersebut disebut sebagai capital market line. Nah, kalau kita lihat di sini, kita lihat ya, kita pada saat capital market line tersebut ini akan menghubungkan antara berapa sih risiko pasar ya, kemudian ada aset bebas risiko dan juga ada expected return pasar. Ya, jadi ERM ini adalah expected return pasar. Di mana nanti selisih antara expected return pasar atau ERM kita bandingkan dengan return portofolio, inilah yang disebut sebagai market premium ya, atau premi risiko dari portofolio pasar. Nah, kemudian nanti akan kita bandingkan juga bagaimana risiko portofolio pasarnya. Seperti yang kita ketahui, aset bebas risiko itu dianggap risikonya 0 ya. Sehingga kalau kita buat garis efisien frontiernya, ini akan membentuk garis lurus. Garis lurus inilah yang disebut sebagai CML. Nah, cara kita mengukur atau menghitung slope CML yang menunjukkan harga pasar pada risiko, ini kita tinggal bagi aja ya, sama seperti misalnya Anda menghitung di sini ya, berapa sih besarnya sudut ya. Besarnya sudut di sini adalah kita bagi antara
premi risiko portofolio pasar dibagi dengan risiko portofolionya. Atau bisa kita masukkan slope dari capital market line itu adalah tinggal kita bagi expected return pasar dikurangi risiko portofolio dibagi dengan expected return pasar dikurangi risiko aset bebas risiko dibagi dengan risiko pasar. Jadi di sini besarnya slope ini mengindikasikan tambahan return yang disyaratkan pasar untuk setiap kenaikan 1% risiko portofolio pasar. Jadi kalau misalnya kita lihat besarnya slope ini akan menunjukkan atau mengindikasikan semakin besarnya risiko maka akan semakin besarnya juga tambahan return. Nah, di sini kita bisa lihat ya, sehingga persamaan CML itu akan dimasukkan ya untuk menghitung expected return portfolio. Ini akan sama dengan return aset bebas risiko ditambah dengan slope CML dikalikan dengan risiko pasar. Nah, kemudian kita masuk ke security market line. Jadi kalau misalnya tadi di capital market line kita menggunakan standar deviasi atau risiko pasar ini sebagai penanda untuk risikonya. Sedangkan pada garis pasar atau security market line yang dihubungkan antara tingkat return dengan risikonya itu adalah berupa risiko sistematis ya. Jadi kalau misalnya yang sebelumnya kita menghitungnya berdasarkan risiko yang kita dapatkan dari perhitungan standar deviasi. Sedangkan pada SML kita menghubungkan antara return yang diharapkan dengan risiko sistematis. Atau risiko sistematis ini disebut sebagai beta. Beta itu adalah tingkat volatilitas ya. Jadi yang menghubungkan suatu angka yang menghubungkan seberapa besar hubungan antara emiten atau saham dengan pasar atau dengan IHSG ya. Apakah pergerakannya tersebut mengikuti IHSG atau tidak? Seperti itu ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut apa itu beta. Nah, di sini untuk garis pasar sekuritas, formula yang didapatkan itu adalah kita bisa menghitungnya dengan menghitung expected return dari suatu sekuritas itu akan sama dengan aset bebas risiko ditambah beta dikalikan dengan market premiumnya. Seperti yang sudah kita ketahui, market premium tadi itu rumusnya adalah expected return pasar dikurangi dengan risiko aset dikurangi dengan return dari aset bebas risiko. Nah, di mana di sini kita bisa lihat beta ini kalau kita lihat ya. Kalau kita lihat di sini ini merupakan kovarian dari emiten dengan pasar dibagi dengan berapa sih varian pasar ya. Kalau kita lihat di sini ada kuadrat ya, berarti ini merupakan varian pasar. Tentunya Anda masih ingat bagaimana cara menghitung kovarian itu ada di materi pertemuan ketiga terkait risk dan return ya. Itu cara menghitung kovarian sama seperti bagaimana cara Anda menghitung untuk koefisien korelasi ya, jangan lupa ya. Nah, kemudian di sini kita lihat ya, tadi kalau misalnya capital market line kita menggunakan standar deviasi, kalau untuk security market line di sini kita menggunakan beta ya. Dimana apabila risiko aset lebih kecil daripada pasar itu betanya akan lebih kecil daripada 1. Kalau beta sama dengan 1 itu artinya risiko aset atau risiko emiten itu sama dengan pasar. Tetapi kalau misalnya betanya lebih besar daripada 1 maka risiko aset lebih besar daripada pasar. Seperti itu. Kemudian kita lanjut. Nah, kita bahas tentang beta ya. Beta ini merupakan tingkat sensitivitas return sekuritas terhadap return pasar. Semakin tinggi beta suatu sekuritas, maka semakin sensitif sekuritas tersebut terhadap perubahan pasar. Jadi kalau misalnya betanya sama dengan 1, itu biasanya tingkat risikonya beta itu akan benar-benar sama mengikuti dengan tingkat return dari IHSG ya. Kalau misalnya lebih kecil daripada 1, itu artinya tingkat risiko dari emiten tersebut itu lebih rendah daripada pasar. Biasanya kalau misalnya pasarnya berfluktuatif, emiten tersebut tidak terlampau berfluktuatif. Kenapa? Karena investor cenderung ya tidak terpengaruh oleh pergerakan harga pasar ya. Tetap
tidak memutuskan untuk menjual atau membeli, atau misalnya tetap menyimpan saham tersebut. Ya, akibatnya tadi betanya tidak berfluktuatif, tetapi beda halnya ya dengan emiten-emiten yang betanya di atas 1. Biasanya kalau pasarnya bergerak sedikit dia langsung misalnya panik misalnya apakah dia melakukan penjualan terhadap saham tersebut, seperti itu ya, sehingga beta yang lebih besar daripada 1 itu biasanya lebih berisiko. Oke, ini kita masuk ya ke contoh kasus yang pertama. Di sini misalnya ada PT Hummingbird memiliki saham dengan beta 0,8. Suku bunga bebas risiko ini berarti RF ya, besarnya adalah 8%. Kemudian tingkat keuntungan yang disyaratkan pada portofolio pasar itu sebesar 13%. Maka kita diminta untuk menghitung berapa premi risiko pasar, berapa tingkat keuntungan yang disyaratkan, dan juga berapa slope CML. Ya, kalau kita lihat ini sebenarnya gampang aja kan, kita masukkan ke dalam rumus CAPM tersebut. Kita sudah mengetahui betanya sebesar 0,8, kemudian tingkat suku bunga bebas risikonya 8%, dan juga di sini tingkat keuntungan yang disyaratkan pada portofolio pasarnya sebesar 13%. Ini adalah expected return dari pasar. Sehingga kalau diminta berapa premi risiko pasar, ya, tinggal kita masukkan saja ke dalam rumus di mana premi risiko pasar itu berdasarkan grafik dari capital market line itu adalah selisih antara keuntungan pasar dengan suku bunga bebas risiko. Berarti tinggal kita kurangkan, yaitu 13% dikurangi 8%. Kita dapatkan di sini premi risiko pasarnya sebesar 5%. Kemudian yang kedua ditanyakan berapa tingkat keuntungan yang disyaratkan atas saham PT Hummingbird. Berarti tinggal kita masukkan saja ke dalam rumusnya, di mana rumusnya itu adalah tadi ya, RF ditambah beta dikalikan market premiumnya. Berarti di sini kita masukkan tadi RF-nya 8%, kemudian betanya 0,8, kemudian kita kalikan dengan market premiumnya. Tadi 13% dikurangi 8%. Sehingga kita dapatkan di sini tingkat keuntungan yang disyaratkan atas saham PT Hummingbird itu sebesar 12%. Nah, kemudian kita hitung slope-nya ya. Perhitungan slope-nya adalah tadi tinggal kita masukkan slope CML itu akan sama dengan berapa besarnya market premium dibagi dengan risiko pasar. Jadi tadi kita dapatkan bahwa expected return dikurangi dengan RF ya, itu adalah 13% dikurangi 5%, kemudian dibagi dengan risiko pasarnya 2%. Sehingga kita bisa dapatkan di sini slope CML-nya sebesar 2,5. Hal ini mengindikasikan bahwa ada tambahan return sebesar 2,5 kalinya. Jadi kalau inflasinya naik, returnnya akan bertambah sebesar 2,5 kalinya. Nah, kemudian dengan menggunakan rumus CAPM tersebut, kita juga bisa menentukan apakah suatu sekuritas itu overvalue atau undervalue. Ya, jadi pada kondisi pasar modal seimbang, harga sekuritas itu seharusnya berada pada titik-titik security market line. Jadi harusnya itu bahwa expected return-nya itu akan sama dengan besarnya expected return dengan menggunakan rumus CAPM tersebut. Tetapi pada kenyataannya yang namanya pasar ya dipengaruhi dengan hukum pasar, supply and demand tetap berlaku. Itu biasanya expected return yang ada di pasar tidak sesuai dengan titik-titik yang ada pada capital market line. Sehingga di sini apabila sekuritas tidak terdapat pada garis pasar sekuritasnya, maka kondisi sekuritas tersebut dinyatakan sebagai overvalue ataupun undervalue. Nah, contohnya seperti ini. Misalnya kita punya garis SML ya, garis SML tadi berupa garis lurus. Kemudian kita punya sekuritas A dan sekuritas B. Ternyata kalau kita lihat seharusnya kan kalau berdasarkan pasar seimbang sekuritas A itu memiliki expected return yang di bawah ya. Sedangkan pada kondisi kenyataannya ternyata di pasar expected return A-nya itu lebih besar ya.
Jadi kita lihat di sini kondisi expected return A aksen itu adalah kondisi saham A yang ada di pasar pada saat ini. Kemudian kita lihat untuk yang B, di mana untuk saham B, expected return B itu adalah kondisi pada saat pasar seimbang. Sedangkan pada kenyataannya di pasar, ini kita lihat bahwa expected return B itu yang pakai tanda koma di atas itu berarti pada kondisi pasar. Nah, sekarang kita lihat ya, kita bandingkan untuk sekuritas yang under value itu seperti apa, yang over value itu seperti apa. Nah, ini sebenarnya agak dibalik ya logikanya. Kita lihat garis SML bahwa di sini sekuritas yang dinyatakan under value atau layak beli adalah sekuritas yang dimana titik sekarang di pasarnya itu adalah di atas dari garis SML. Ya, jadi yang under value itu yang berada di atas garis SML. Jadi di sini kelihatan ya bahwa under value itu kan beli itu berarti kan kita mengharapkan keuntungan ya, sehingga ketika expected returnnya lebih besar dibandingkan dengan kondisi pasar efisiennya, maka kita akan mendapatkan keuntungan ya. Misalnya sekarang di pasar expected returnnya 15%, padahal seharusnya pada kondisi pasar efisiennya kita dapat returnnya sebesar 10%, sehingga kita mendapatkan keuntungan sebesar 5%. Kebalikannya tadi, kalau misalnya sekuritasnya tersebut dinyatakan sebagai over value, itu kondisinya pada saat pasarnya itu di bawah dari security market lainnya ya. Jadi misalnya di sini kita lihat sekuritas B yang seharusnya dalam kondisi pasar efisien itu expected returnnya 15%, tetapi kenyataannya 10% ya. Ini dinyatakan sebagai over value sehingga akan kekurangan ya minus 5% di sini. Nah, ini sebenarnya penjelasannya ya. Tadi saya sudah jelaskan, silahkan Anda baca ya untuk lebih jelasnya. Nah, misalnya di sini cara mudah untuk menganalisisnya kita lihat aja garisnya. Tadi kalau misalnya berada di atas SML itu berarti under value, tetapi kalau di bawah SML itu berarti over value. Nah, kita punya contoh kasus di sini. Misalnya ada suatu saham ABC. Di sini tingkat keuntungan bebas risikonya sebesar 9%, berarti RF-nya adalah 9%. Kemudian expected return portofolio pasarnya sebesar 15%. Kita punya data, ternyata ini adalah data yang kita dapatkan dari kondisi pasar sekarang bahwa expected return saham A sebesar 14%, expected return saham B sebesar 15%, dan expected return pasar dari C ini sebesar 20%. Diketahui juga beta masing-masing saham. Ditanyakan mana saham yang under value, mana saham yang over value. Jadi yang akan kita lakukan adalah kita menghitung berapa sih expected return dari saham ABC berdasarkan CAPM atau berdasarkan security market line tadi. Oke, tinggal kita masukkan ya. Jadi langkah yang pertama adalah hitung return yang disyaratkan berdasarkan security market line. Kita sudah mengetahui berapa RF-nya, berapa RM-nya, dan juga berapa betanya. Tinggal kita masukkan. Di sini untuk sekuritas A kita masukkan berarti 9% ditambah dengan betanya dikalikan 15% dikurangi 9%. Nah, kita dapatkan di sini sebesar 16,2%. Untuk security B itu juga sama, yang berbeda sebenarnya hanya betanya saja. Kita masukkan angkanya sama, kita kalikan dengan betanya sehingga didapatkan di sini sekuritas B besarnya sebesar 13,5%. Kemudian security C di sini kita dapatkan berarti sama saja ya cara perhitungannya. Yang bedanya di sini hanya betanya saja, yaitu sebesar 1,5 ya. Jadi kita dapatkan di sini security C besarnya adalah 18%. Nah, setelah kita hitung berapa expected return pada kondisi pasar seimbang gitu ya, atau pada saat SML,
ini kita bandingkan dengan expected return pada saat ini gitu ya. Kalau kita lihat di sini untuk CAPM kita masukkan ya sebesar 16,2%, kita bandingkan dengan kondisi pada saat ini ya. Jadi kita lihat ya, untuk CAPM ini adalah kondisi pasar seimbang atau security market line. Kalau dia berada di bawah, itu pasti kesimpulannya adalah over value. Kebalikannya, pada sekuritas B dan C kita lihat ya, kondisi pasar seimbangnya 13,5%, ternyata expected return-nya pada saat ini berada di atas. Ini menyimpulkan bahwa saham B dan C ini adalah under value ya. Nah, setelah kita pelajari mengenai capital asset pricing model, kita masuk ke arbitrage pricing theory ya. Arbitrage pricing theory ini didasarkan pada hukum satu harga atau law of one price yang menyatakan bahwa dua aset yang memiliki karakteristik yang sama haruslah dijual dengan harga yang sama pula. Artinya apa? Intinya kalau misalnya kita punya, contohnya ya, saya ilustrasikan, misalnya harga ayam. Harga ayam itu kalau misalnya spesifikasinya sama, 1 kilo, ayamnya sama, misalnya ayam kampung gitu ya, seharusnya di pasar dimanapun juga itu harganya sama. Tetapi kenyataannya enggak ya. Kadang misalnya kita beli ayam di misalnya pasar Suci, atau misalnya kita beli di pasar Kosambi, itu biasanya harganya beda. Nah, di sini kalau arbitrage pricing theory menganut seperti itu, di mana suatu saham ya, atau misalnya suatu sekuritas, suatu aset yang memiliki karakteristik yang sama biasanya akan dijual dengan harga yang sama pula. Jadi ada beberapa kesamaan asumsi dari CAPM dan APT. Yang pertama, risk averse yang ingin memaksimalkan utilitas ya. Jadi sama ya, biasanya untuk investor rata-rata pengennya untung, pengennya return, tetapi ingin meminimalkan risiko gitu ya. Kemudian yang kedua, ini memiliki pengharapan yang homogen ya, sama-sama tadi ya, pokoknya ingin return besar, tetapi bagaimana caranya ingin meminimalkan risiko. Kemudian yang ketiga, di sini pasar modalnya sempurna atau pasar modal efisien. Tadi pasar modal efisien itu adalah pasar modal di mana harga-harga yang terbentuk sekarang itu terbentuk akan mengikuti dari nilai wajarnya atau nilai intrinsiknya. Nah, di sini kita lihat ya, kalau misalnya tadi kita lihat model CAPM itu kita hanya melihat ya, ada dua, capital market line dan security market line. Dimana kalau capital market line kita lihat ya, faktor-faktor risikonya itu dari standar deviasi ya, standar deviasi atau perubahan harga saham. Tetapi ada juga di sini untuk risiko sistematisnya, di security market line kita menggunakan beta. Beta itu kita menghubungkan bagaimana hubungan antara emiten dengan pasar, kemudian dibagi dengan varians pasarnya. Nah, pada model APT ini sebenarnya ini merupakan analisis faktorial. Analisis faktorial bisa dengan cara yang pertama mengidentifikasi faktor-faktor makro. Kemudian kita menaksir risk premiumnya ya, kemudian kita menaksir kepekaan faktor-faktor tersebut, kemudian kita hitung expected return-nya. Jadi kalau misalnya kita lihat model APT ini, untuk menghitung return-nya adalah kita mengumpulkan semua faktor risiko yang ada. Misalnya ketika Anda lihat pada saat kondisi makro, berarti yang misalnya mengandung risiko seperti misalnya perubahan faktor-faktor makro ya, contohnya inflasi. Inflasi kita masukkan ke dalam faktor B1 misalnya. Atau misalnya kita masukkan juga ada perubahan tingkat suku bunga. Itu berarti masuk ke dalam faktor B2. Atau misalnya kita masukkan faktor-faktor misalnya perubahan fluktuasi IHSG, itu masuk ke dalam misalnya faktor ke B12. Nah, itu kita masukkan semua ya. Kemudian kita regresikan ya, berapa nanti returnnya. Itu untuk model APT ya. Beda halnya dengan model CAPM. Kalau CAPM tadi ya, untuk risiko yang sifatnya makro itu dianggap sudah tercermin dari fluktuasi dari harga IHSG tersebut ya. Nah,
Tapi sebenarnya di sini untuk aplikasi hukum satu harganya, kita bisa lihat ya, bahwa di sini kita bisa misalnya mendapatkan keuntungan dengan cara tidak mengeluarkan sepeser uang satupun gitu ya. Nah, misalnya di sini kita punya ya, bagaimana sih caranya? Tetapi ingat ya, arbitrase ini bisa dilakukan oleh orang-orang yang memang sudah terbiasa ya, yang sudah bisa terbiasa trading di pasar modal, yang sudah tahu bagaimana kondisi pasar baik di dalam maupun di luar negeri gitu ya. Nah, di sini biasanya kita lihat ya bagaimana suatu investor bisa memperoleh laba tanpa menanggung risiko. Kita punya di sini portofolio A dan B gitu ya. Expected return-nya sudah diketahui, kemudian faktor risikonya juga sudah diketahui. Kemudian ternyata di sini juga ada pasar, di pasar itu ada portofolio C. Kita dapatkan di sini expected return dari portofolio C dengan faktor risikonya. Nah, bagaimana caranya investor bisa mendapatkan laba tanpa menanggung risiko? Kita lihat ya, kita punya tiga jenis portofolio A, B, dan C. Nah, kita lihat mana dari ketiga saham tersebut yang memiliki tingkat risiko di tengah-tengah. Nah, kita lihat yang punya tingkat risiko di tengah-tengah itu adalah portofolio C. Sehingga nanti portofolio C inilah yang dijadikan acuan. Ya. Jadi kita lihat di sini, langkah yang pertama perhatikan risikonya, kemudian kita buat portofolio untuk menyamakan besarnya risiko. Jadi sebagai contoh kita bentuk satu portofolio yang tadi dari portofolio A dan B ya, tetapi memiliki risiko yang besarnya sama dengan portofolio C. Jadi kita lihat ya, yang di tengah-tengah itu kita bisa jadikan sebagai portofolio acuan. Ya. Nah, untuk membentuk portofolio baru dengan faktor risiko yang sama, ini harus ditentukan terlebih dahulu bobot risikonya. Tentunya cara menghitung bobot risiko sama seperti yang kemarin ya, Anda menghitung portofolio efisien ya. Jadi misalnya kita lihat di sini, kita hitung nih berapa bobot portofolio. Ingat kemarin ya, bobot A ditambah bobot B akan sama dengan 1, sehingga nanti bobot B itu akan sama dengan 1 dikurangi bobot A ya. Kita akan menyamakan di mana risiko dari tadi portofolio gabungan antara portofolio A dan B itu akan sama dengan risiko dari C. Sehingga kita masukkan di sini ya. BC-nya sama dengan 1. Bobot A dicari, BA-nya sebesar 1,5 ditambah dengan bobot B dikalikan dengan 0,5. Bobot B-nya kita kita ganti dengan 1 dikurangi bobot A ya, sehingga kita dapatkan persamaan di mana 1 sama dengan 1,5 bobot A ditambah 0,5 dikurangi 0,5 bobot A. Kemudian yang ada bobot A-nya kita simpan di sebelah kanan, yang tidak ada di sebelah kiri ya. Berarti kita akan dapatkan persamaannya 1 dikurangi 0,5 akan sama dengan 1,5 bobot A dikurangi 0,5 bobot A. Sehingga di sini bobot A-nya akan sama dengan 0,5 ya. Bobot A 0,5 berarti bobot B ini akan sama dengan 1 dikurangi 0,5 atau kita dapatkan bobot B-nya sebesar 1,5. Kemudian kita lanjutkan di sini. Ya, kalau misalnya kita sudah dapatkan bobotnya, berarti kita bisa menentukan berapa expected return dari portofolio yang baru ya, portofolio yang tadi dari portofolio A dan portofolio B. Berarti tinggal kita masukkan di sini bobot A itu 0,5 dikalikan 25% ditambah bobot B 0,5 dikalikan dari expected return dari portofolio B 17%, sehingga kita dapatkan portofolio baru yang terdiri dari portofolio A dan portofolio B yang memiliki expected return portofolio sebesar 21% ya. Kita sebut itu portofolionya sebagai portofolio P. Jadi kita punya portofolio P expected return-nya 21%. Memiliki risiko yang sama yaitu sebesar 1 ya, sama dengan portofolio C, tetapi di sini expected return-nya berbeda ya. Bagaimana caranya kita bisa mendapatkan laba? Ya. Langkah yang keempat kita lihat ya, yang lebih kecil expected return-nya yang mana? Itu adalah yang C, expected return-nya 20%. Sehingga kita lakukan short selling.
Short selling itu jual dulu baru beli gitu ya. Jadi misalnya kita lakukan short selling pada portofolio C. Kita jual. Yang namanya kita jual berarti kita dapat uang ya. Kita dapat uang. Misalnya uang yang ditransaksikan sebesar 100 juta, ini anggap ya asumsinya. Kita jual dulu nih portofolio C. Nah, kita jual, kita dapat uang 100 juta. Kemudian uang tersebut kita belikan portofolio P. Ya, jadi uang tadi yang 100 juta kita dapat dari cara jual portofolio C. Kemudian kita belikan portofolio P. Ya, sehingga uang 100 jutanya habis ya. Ada di portofolio P. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu, kita tahu bahwa expected return dari P dan C tersebut, kalau P itu expected returnnya adalah 21%, sehingga nanti pada saat mencapai 21% kita execute. Ya, kita jual, kita dapat untung sebesar 121 juta. Tetapi ingat ya, karena tadi portofolio C itu sifatnya kita short sell, berarti setelah jual kita harus beli. Ya, kemudian pada saat itu kondisi portofolio C juga sudah untung ya 20%. Berarti kita juga beli di harga 120 juta. Sehingga kita punya keuntungan sebesar 1 juta. Tapi kalau kita dilihat berapa uang yang kita investasikan, sebenarnya tidak ada. Jadi pada arbitrage pricing theory ini, dia memungkinkan kita memperoleh keuntungan tanpa adanya uang ya. Jadi kalau kita lihat uangnya kita ambil atau kita pinjam istilahnya ya, kita ambil dengan cara short selling, kemudian kita hasil dari short selling tersebut kita belikan ya portofolio lain dengan karakteristik yang sama, kemudian di akhir periodenya itu nanti kita akan jual saham tersebut, kita dapatkan, kemudian hasil dari penjualan tersebut kita belikan terlebih dahulu, kita belikan lagi dengan portofolio yang kita short sell-kan. Oke. Jadi kita dapatkan di sini sebesar 1 juta ya, sedangkan modal itu 0 ya. Dari sini ya, short selling ini adalah suatu kondisi ya di mana kita bisa melakukan jual terlebih dahulu ya. Kemudian ini bisa dibaca juga nanti ya sebenarnya penjelasannya. Ini sebenarnya sudah saya jelaskan tadi ya. Sehingga di sini kalau kita bandingkan antara CAPM dengan arbitrage pricing theory, ini dalam APT ini menjelaskan bahwa tingkat keuntungan yang diharapkan dari suatu saham atau portofolio dapat dipakai lebih dari satu faktor. Ya, di mana di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat keuntungan. Biasanya ada inflasi, ada kemudian produk industri yang baru atau misalnya produk industri yang misalnya muncul nih di pasar, kemudian perubahan dalam premi risiko dan perubahan slope-nya tersebut tidak diantisipasi. Ya. Hal ini berkebalikan dengan CAPM ya. Kalau misalnya di APT itu faktor risikonya semuanya disebar, tetapi kalau dalam CAPM atau dalam security market line, seluruh faktor makronya tersebut disatukan ke dalam satu faktor, yaitu berupa beta ya, dimana kita di beta tersebut itu melihat bahwa besarnya atau fluktuasi IHSG itu adalah sebagai cerminan dari perubahan-perubahan variabel makroekonomi yang ada. Seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf untuk kali ini pertemuan tatap mukanya kita gantikan dengan video ya. Terima kasih.